Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salman Al-Farizi, NPM 2022503083, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknologi Informasi, Universitas Ibrahimi Sukorejo, Situbondo. Pengertian paragraf. Paragraf adalah satuan bahasa yang mengemukakan sebuah pokok pikiran atau satu gagasan utama yang disampaikan dalam himpunan kalimat yang koherensif. Setiap paragraf harus menyampaikan sebuah gagasan utama. Gagasan utama harus dijelaskan oleh gagasan-gagasan bawahan sehingga dalam paragraf terdapat beberapa kalimat yang saling terkait. Dalam rangkaian kalimat itu tidak satu pun kalimat yang bertentangan dengan kalimat gagasan utama dan kalimat-kalimat gagasan bawahan. Kalimat yang berisi gagasan utama disebut kalimat topik dan kalimat yang bergagasan bawahan adalah kalimat penjelas. Sebuah paragraf minimal terdiri 3 kalimat dalam penulisan karangan ilmiah. Contoh paragraf. 1. Sampah selamanya selalu memusingkan. 2. Berkali-kali masalahnya diseminarkan dan berkali-kali pula solusinya dirancang. 3. Namun berbagai keterbatasan tetap menjadikan sampah sebagai masalah yang pelik. 4. Pada waktu diskusi atau seminar sampah berlangsung, penimbunan sampah terus terjadi. 5. Hal ini mendapat perhatian serius karena masalah sampah berkaitan dengan pencemaran air dan banjir. Fungsi paragraf. Paragraf yang berupa himpunan kalimat saling terkait dalam mengemukakan gagasan utama berfungsi penting bagi penulis paragraf dan bagi pembaca paragraf dalam teks. Fungsi paragraf bagi penulis. 1. Paragraf memudahkan pengertian dan pemahaman dalam menceraikan satu tema dari tema yang lain dalam teks. 2. Paragraf merupakan wadah untuk mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran secara tertulis. 3. Paragraf harus memisahkan setiap unit pikiran yang berupa ide sehingga tidak terjadi percampuran di antara unit pikiran penulis. 4. Penulis tidak cepat terjadi lelah dalam menyelesaikan sebuah karangan dan termotivasi masuk ke dalam paragraf berikutnya. 5. Paragraf dapat dimanfaatkan sebagai pembatas antara bab karangan dalam satu kesatuan yang koherensi, bab pendahuluan, bab isi, dan bab kesimpulan. Fungsi paragraf bagi pembaca. 1. Dengan memisahkan atau menegaskan perhentian secara wajar dan formal, pembaca dengan jelas memahami gagasan utama paragraf penulis. 2. Pembaca dengan mudah menikmati karangan secara utuh sehingga memperoleh informasi penting dan kesayangan kondusif. 3. Pembaca sangat tertarik dan bersemangat membaca paragraf per paragraf karena tidak membosankan atau tidak melelahkan. 4. Pembaca dapat belajar bagaimana cara menarik untuk menyampaikan sebuah gagasan dalam paragraf tulis. 5. Pembaca merasa tertarik dan termotivasi cara menjelaskan paragraf tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan gambar, bagan, diagram, grafik, dan kurva. Persyaratan paragraf yang baik dan benar. Paragraf yang baik hendaklah memenuhi persyaratan kesatuan, kepaduan, kelengkapan, dan urutan. Paragraf hendaknya hanya memuat satu kalimat topik dan setiap paragraf hendaknya memiliki unsur kelengkapan yaitu
memiliki beberapa kalimat penjelasan yang bisa berupa fakta-fakta atau contoh-contoh. Jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf diperhatikan dari satu karangan diantaranya. A. Paragraf pembuka ialah yang terdapat pada awal karangan sebagai pengantar pokok pikiran penulis yang ditempatkan pada bagian pendahuluan. B. Paragraf isi adalah paragraf yang menguraikan pokok masalah dalam karangan, yaitu bagian isi atau uraian karangan. C. Paragraf penutup adalah paragraf yang menyimpulkan atau mengakhiri sebuah karangan, yaitu bagian penutup atau kesimpulan. 2. Jenis paragraf yang diperhatikan dari sudut pandang sifat tujuan karangan diantaranya. A. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan atau memaparkan pokok masalah. B. Paragraf argumentatif adalah paragraf yang mengemukakan suatu pikiran dengan alasan logis. C. Paragraf deskriptif adalah jenis paragraf yang memberikan suatu suasana, area, dan benda. D. Paragraf naratif adalah jenis paragraf yang menceritakan suatu masalah. E. Paragraf persuasif adalah jenis paragraf yang memengaruhi atau merajuk orang tentang suatu. Jenis-jenis paragraf diperhatikan dari posisi kalimat topik dalam paragraf. Di antaranya, A. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada awal paragraf. B. Paragraf induktif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada akhir paragraf. C. Paragraf deduktif dan induktif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada awal dan akhir paragraf. D. Paragraf ineratif adalah jenis paragraf yang meletakkan kalimat topik pada tengah paragraf. E. Paragraf tanpa kalimat topik adalah paragraf yang menyeimbangkan paragraf yang melebihi satu paragraf. 4. Jenis paragraf diperhatikan dari cara atau metode pengembangan paragraf, diantaranya A. Paragraf menerangkan. B. Paragraf merinci. C. Paragraf contoh. D. Paragraf buktian. E. Paragraf pertanyaan. F. Paragraf perbandingan. G. Paragraf sebab akibat. Dari keempat sudut paragraf di atas, paragraf dari sudut pandang satuan karangan dan paragraf sudut pandang sifat tujuan karangan yang perlu dipahami lanjut. Setelah memerhatikan jenis-jenis paragraf dari berbagai sudut pandang, berikut ini akan dijelaskan jenis paragraf dari sudut pandang satuan karangan, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.